Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Retno selalu mendoakan kalian dalam kondisi yang sehat walafiat sehingga bisa mengikuti kegiatan belajar secara daring. Anak-anakku semuanya, pada waktu kalian menerima mata pelajaran IPA, tentunya kalian pernah mengadakan atau mengikuti kegiatan percobaan atau praktik. Di dalam kegiatan percobaan atau praktik ini, tentunya kalian diminta oleh Bapak Ibu guru kalian untuk membuat hasil laporan percobaan. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang tes laporan percobaan. Anak-anakku semuanya, pada kegiatan pembelajaran tes laporan percobaan, setelah kalian menerima materi ini, diharapkan kalian dapat menentukan karakteristik tes laporan percobaan. Yang kedua, kalian dapat menelaah struktur tes laporan percobaan. Anak-anakku semuanya, sebelum kita menyusun tes laporan percobaan, alangkah baiknya kita mengerti atau paham dulu tentang pengertian tes laporan percobaan. Yang dimaksud dengan tes laporan percobaan adalah tes yang isinya menceritakan atau menyampaikan hal-hal yang terkait percobaan yang dilakukan oleh penulis atau peneliti. Peneliti ini bisa dilakukan secara individu atau kolaborasi di dalam kelompok. Tujuannya kita memberikan laporan percobaan adalah untuk memberikan informasi hasil penelitian percobaan yang dilakukan. Anak-anakku semuanya, di dalam menyusun tes laporan percobaan tentunya ada struktur tes yang harus kita taati sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalamnya. Struktur tes laporan percobaan yang pertama adalah tujuan. Kalian harus menampilkan tujuan apa kalian mengadakan percobaan itu. Yang kedua, kalian menampilkan alat dan bahan. Alat dan bahan apa saja yang kalian butuhkan, yang kalian perlukan di dalam mengadakan percobaan itu. Yang ketiga adalah langkah-langkah. Langkah-langkah ini adalah prosedur kerja yang harus diuraikan secara sistematis, yaitu dari awal sampai akhir. Tujuannya supaya pembaca paham tentang apa yang kalian tulis di situ. Yang keempat adalah hasil percobaan. Hasil percobaan ini perlu kalian tampilkan apakah percobaan itu berhasil ataukah belum berhasil. Yang kelima yaitu adalah kesimpulan. Kesimpulan dari percobaan itu apa harus kalian tampilkan di dalam tes laporan percobaan. Nah, itu adalah struktur tes laporan percobaan yang harus kalian ketahui dan harus diurutkan dalam penulisannya. Anak-anakku semuanya, untuk lebih jelasnya, marilah kita melihat contoh tes laporan percobaan. Kalian bisa menyimak atau melihat pada LKS kalian pada halaman 8 sampai 9, yaitu percobaan membuat tinta tidak terlihat. Pada contoh itu,
Juga tertuang semua di situ, yaitu tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, dan kesimpulan. Kita mengetahui struktur tes laporan percobaan, marilah kita mengembangkan dari struktur tes laporan percobaan itu menjadi tes laporan percobaan. Di dalam mengembangkan tes laporan percobaan, kita harus mengetahui atau memenuhi struktur tes. Yang kedua, di dalam mengembangkan atau menyusun tes laporan percobaan harus menggunakan kaidah kebahasaan yang digunakan di dalam tes laporan percobaan. Anak-anakku semua, untuk kaidah kebahasaan tes laporan percobaan kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Setelah kita belajar tentang pengertian tes laporan percobaan, struktur tes laporan percobaan, untuk lebih memahami, kalian mengerjakan tugas yang pertama. Coba dilihat LKS halaman 10 dan 11, nomor 1 dan nomor 2. Kalian kerjakan. Selamat mengerjakan tugas, selalu bersemangat. Semoga kalian selalu dalam kondisi yang sehat walafiat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.